Halo semuanya, balik lagi di channel Metoys. Kali ini kita kedatangan barang yang buat di review teman-teman ya. Masih di dalam serial number one Sentai Gojujir, yaitu ini teman-teman, DX Tega Jun teman-teman. Nah ini adalah possible dari last bossnya di serial Gojujir ya teman-teman, yaitu Tega Jun. Ini dia AI ya ternyata teman-teman ya. Setelah kita, dan ini adalah Garyudo, pengguna si Tega Jun ini teman-teman. Nah seperti kalian lihat boxnya ini kayak gini teman-teman. Ini untuk sebelah kirinya ada Garyudonya. Di sini ada keterangan cara menggunakannya. Gue masih belum punya Sentai ringnya teman-teman ya. Dan ini cara perubahannya. Dan di sini dia cuma dapat satu ring ya teman-teman. Beda dengan Tega Sword yang punya dua ring, yaitu satu untuk perubahan dan satu untuk kepala robotnya. Dan di sini ada Tega Junnya dalam bentuk cincin dan juga dalam bentuk robot. Oke, langsung saja kita ke unitnya teman-teman. Dan ini dia unitnya Tega Jun teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat, dia berbeda ya dengan Tega Sword ya, karena dia temanya itu adalah senjata. Dan di sini dia ada dua senjata ya teman-teman dalam satu tangan, yaitu pistolnya dan pedangnya teman-teman. Jadi begini kerennya ini teman-teman, dia desainnya kerennya beda sama yang Tega Sword. Dan ini tuh bener-bener kayak keren banget deh pokoknya, walaupun repaint kayak gitu-gitu ya. Dan ini sama aja kayak Tega Sword teman-teman. Sebenarnya dia bisa menggunakan Sentai ring juga, karena di sini kita lihat di tengah-tengahnya ini ada kayak semacam pin untuk mengaktifkan masing-masing Sentai ring. Tapi di serialnya dia itu cuman bisa nge-summon si Super Sentai-nya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita lihat perbandingannya dengan Tega Sword kayak gini teman-teman, side to side-nya. Sorry ini gue nggak bisa tunjukin. Oke, kita lihat ini. Nah, Tega Sword kan panjang ke depan ya, kalau ini ada sampingnya. Jadi kalau misalkan kita mau begini tuh sebenarnya agak susah ya teman-teman ya, karena pedang kanannya ini udah tok kayak gini teman, nggak bisa dilurusin. Kalau misalkan kalian lihat di belakang, kenapa tuh? Karena dia mentoknya kayak gini teman-teman. Jadi memang disengaja dibuat kayak nggak bisa lurus ya teman-teman tuh, karena di sini harus benar-benar nyatu. Beda sama yang Tega Sword. Tega Sword ini nggak ada apa-apanya, tapi di atasnya cuma ada kayak pengaitnya doang biar rapat seakan-akan ini pedang. Oke, kita langsung nyalain aja teman-teman, kita review. Oke, suaranya Tega Jun ya. Kita klik, kita coba tekan lagi. No, Garyudo, Ring Hunter Garyudo. Ini kakaknya si Hoiru ya teman, atau si kakaknya si Goju Wolf. Oke, kayaknya itu aja. Kita kesampingin dulu untuk Tega Junnya. Wah, ini bunyi senapan ya teman-teman. Nah, di sini ada ringnya ya teman-teman, ring Tega Jun ya teman-teman. Nah, seperti kita lihat ini cuma jadi satu ya, antara berubah sama jadi robot. Dan kalau misalnya kita buka, ini kelihatan jelas muka dari si Tega Jun ya teman-teman. Kita tutup lagi, dan di sini pinpointnya itu cuma satu ya teman-teman. Berbeda sama kayak contoh ya, contohnya ini kayak si yang Tega Sword Red ini tuh dia ada 4 teman-teman, atas 2, bawah 2. Sedangkan kalau misalkan yang mana Goju Wolf, bentar gua ambil dulu. Nah, sementara untuk Goju Wolf ini pinnya ada 3 teman-teman, 2 di atas dan 1 di bawah. Jadi ya benar-benar ini cuma berubahnya sekalian sama jadi robotnya teman-teman. Oke, kita coba ini dulu. Kita ini dulu ya, karena tadi udah ketahuan. Kita coba gini. Nah, ini kalau misalkan dia ada semacam getaran gitu, dia kayak pistol yang lagi dikokang ya teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita nggak bisa nembak ya, karena bakal muncul suaranya Tega Jun. Oke, kita coba langsung masukin ringnya. Oke, kita udah berubah menjadi Garyudo. Kita ulang lagi. Sebenarnya ini untuk ininya agak sensitif ya teman-teman ya. Sebenarnya ini juga bisa, cuman gua agak susah nih kayaknya. Yang kalau misalkan di film kan bisa, bisa tuh. Cuman kayak agak ditekan banget teman-teman.
Jadi gua nggak bakal coba itu, kita coba main ketok-ketok biasa aja ya. Kita ulang lagi. Oke, kita coba berubah lagi ya teman-teman ya. Engage. Oke, kita udah berubah menjadi Garyut. Kalau kita pencet ini triggernya lagi, nah ini suara tembakannya teman-teman. Udah bisa ditembak karena kita udah berubah jadi Garyut. Tapi kalau misalkan dicabut ringnya, dia bakal berubah jadi suara Tegajun lagi. Oke, kita tekan. Nah ini finishernya teman-teman. Finishernya kayak gitu ya. Kita coba lagi. Oke, sekarang kita coba untuk pasangin kedua ring ini ya teman-teman, Goju sama si apa namanya, yang Tega Sword Red ini. Walaupun kita udah tahu ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya udah keluar lama banget, cuman gue baru dapat barangnya. Kita cabut dulu. Pertama kita coba masukin Goju Wolf-nya dulu. Oke, kita coba masukin lagi. Nah. Nah, kita ngesummon Goju jar teman-teman, sore kayak gitu. Oke. Coba kita tekan. Beda suaranya ya, finishernya. Ya kayak gitulah. Oke, kita ganti ke Tega Sword yang red. Kita coba masukin Tega Sword rednya. Oh, ini beda lagi suaranya nih. Oh, ternyata sama kayak Tega Sword ya teman-teman ya. Di Tega Sword kalau misalkan kita pakai ini dengan semua senjata, cuman ini diganti kayak yang Tega Sword itu Wolf di Caliber Go, ini Wolf di Caliber Fire ya teman-teman. Sebenarnya di seriesnya juga udah ketahuan ada senjata yang khusus buat si Garyudo yang mirip sama kayak Wolf di Caliber. Terus sebelum kita berubah ke robotnya, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba pakai pinpoint yang poinnya dari ringnya ini Tegajun di Tega Sword. Apakah ada suara khusus atau tidak? Oh, sorry ya. Ini gue lupa belum nyalain. Kita nyalain dulu. Oke, kita masukin. Nggak ada suaranya teman-teman ya. Ya, nggak ada suaranya karena memang tidak terdeteksi kalau untuk satu pin yang di sebelah ini doang. Oke, sekarang teman-teman kita coba untuk merubah si Tegajun ini menjadi robot ya teman-teman. Talinya gue ambil dulu di sini. Oke, kita coba ya, kita awakening dulu. Tapi ya udah, kita coba awakening pelan-pelan ya teman-teman. Nggak apa-apa lagunya habis. Kita buka. Kita pasang. Oke, namanya Queen Tegajun.
Dan jadi teman-teman, inilah dia penampakan dari Queen Tegajun. Nah, seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, di sini bentuknya mirip sama kayak Tegasword ya. Bedanya itu di sayap ya dong, yang benar-benar kelihatan anggun banget ya, yang megah banget karena dia berbeda sama Tegasword ya. Dan selebihnya sama ya teman-teman, cuman pewarnaannya aja yang beda. Dan paling di kakinya doang kayak semacam ada jahitan-jahitan apa gitu, gue juga nggak tahu. Dan di sini Tegasword itu kan kalau nggak salah dia tuh semacam kayak clear parts gitu ya, dan dia ada X nya gini. Jadi coba kita tekan dulu di belakangnya. Oke, kayak gini suaranya ya, serangan biasanya. Kita coba finishernya. Oke, kita kesiniin dulu, kita bandingkan nanti dengan Tegasword ya teman-teman ya. Kita coba untuk awakening si Tegasword. Nah, ini dia teman-teman, Tegasword Red dan Tegajun teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini sama persis ya teman-teman ya, dari badannya maupun apa-apa, cuma beda di sayapnya aja. Yang sayap Tegasword ini lebih kayak surai atau jubah ya teman-teman, sedangkan ini benar-benar kayak sayap yang kalau diginiin tuh jadi kayak bulky banget ya Tegajunnya ya. Kalau misalnya kita buka kayak gini tuh, jadi benar-benar kayak sayap ya teman-teman, beda sama yang Tegasword. Tegasword tuh kayak bukan sayap sih sebenarnya, tapi kelihatannya doang kayak sayap gitu loh, kayak sama-sama makan tempat. Oke, kita coba ya teman-teman, kita tukar kepalanya masing-masing. Pertama kita copot dulu ini, kita singkirin dulu, kita coba cabut kepala ini. Kita pakai lagu ya teman-teman ya, kita klik aja kalau misalkan udah copotnya. Oke, kita masukin kepalanya Tegasword. Oke, sama aja ya teman-temannya, suaranya Queen Tegajun. Coba kita serangannya sama aja ya. Kita coba finishernya. Oh, beda ya teman-teman. Di sini sebutannya Bright Blade ya, karena mungkin senjatanya ya. Oke, sekarang kita coba percobaan si Tegaswordnya pakai Tegajun, kepala Tegajun. Ada suaranya nggak ya? Kita coba. Nggak ada ya teman-teman, langsung mati. Suaranya masih sama. Nih, finishernya juga nggak ada. Oke. Terus kita coba pakai yang Goju Wolf. Apakah ada perbedaan atau enggak? Kita cabut. Oke, kita masukin. Oke, sama aja ya, berarti dia manggil sentainya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk review dari DX Tegajun ini teman-teman. Sebenarnya nggak ada bedanya lagi ya, dari mungkin karena gua yang kekurangan bahan untuk reviewnya, jadi kita cuma sebatas bisa itu aja nge-reviewnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena gua sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian, yaitu ini dia. Nah, anaknya dari Tegajun dan Tegasword, yaitu Gudeban teman-teman. Gue udah ada barangnya dan kita bisa langsung review di next episode. Ya teman-teman, kayaknya itu aja untuk review singkat dari DX Tegajun ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe.
komen aja di bawah untuk barang apa aja, untuk barang apa lagi yang pengen gua review. Nanti akan gue coba usahakan beli kalau misalkan barangnya sudah ada ya teman-teman. Oke, pamit undur diri dulu. Bye bye.